tapi saya langsung dekapkan aja ke dada saya sambil tepuk-tepuk punggung anak saya. Alhamdulillah. Sedak juga itu fatal sekali Bunda ya kalau missing semangat, dukungan keluarga sama suami, besar hati didukung anaknya, tetap sayang karena dia juga butuh kasih sayang, karena anak seperti dia itu butuh dukungan. Kalau bukan kita siapa lagi Bunda ya. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Anifa, ibu dari 3 anak yang dilahirkan prematur. Setahun yang lalu kami bikin video YouTube tentang anak-anak kami yang dilahirkan prematur. Tadinya kami hanya ingin membuat kenang-kenangan saja supaya bisa kami kenang ya Bun. Kami kenang, tapi di situ di video kami di YouTube kami ternyata banyak yang merespon video kami tentang anak-anaknya yang senasib dengan anak saya. Kebetulan banyak sekali yang masuk di WA pribadi saya menanyakan sharing mengenai anak-anaknya yang terlahir prematur. Saya melahirkan 3 anak yang terlahir prematur, 3-tiganya prematur. Yang pertama, saya melahirkan anak laki-laki dengan usia kandungan saya 8 bulan dengan berat badan 1 kilo 7 on. Secara sesar ya Bun. Anak saya laki-laki sekarang sudah besar. Waktu saya melahirkan itu kondisinya sangat lemah. Sangat lemah saya melahirkan 8 bulan itu karena kondisinya pecah ketuban. Jadi terpaksa kami tindak sesar karena takutnya keadaan si bayi itu, anak saya itu kekeringan di dalam. Dan anak saya lahir sangat lemah dengan berat badan 1 kilo 7 on. Dan sekarang alhamdulillah ya Bunda sudah besar. Waktu itu kami cabut paksa ya Bun, cuman mendapat perawatan itu 1 minggu karena kondisi keuangan kami ya Bunda. Jadi kami terpaksa mencabut anak saya meskipun itu masih butuh perawatan karena kondisinya sangat lemah sekali. Sekarang alhamdulillah sudah besar, tapi yang namanya bayi prematur itu untung-untungan ya Bun ya. Anak saya yang pertama itu sekarang 12 tahun. Kalau sekolah itu ya Bun sudah kelas 6. Tapi karena anak saya tidak seberuntungnya, tidak seperti anak-anak seusianya. Jadi bisa dibilang anak saya itu autis. Saya masukin di sekolah SLB. Di sekolah SLB saya berusaha ya Bun ya untuk dia bisa mendapatkan pendidikan, tapi tidak seberuntung kedua adiknya. Yang kedua saya melahirkan lagi anak perempuan. Ini anaknya cantik ya Bun. Anak saya prematur juga sama. Ini lahir 25 minggu Bunda, 25 minggu dengan berat badan 1 kilo pas di rumah sakit Ciamis. Tapi alhamdulillah ya Bun ya, karena saya melihat pengalaman saya yang pertama, yang anak pertama, bisa dibilang perawatan yang kurang itu ya Bun ya dari medis. Jadi saya terpaksa mau gimana lagi, kami usahain sampai anak saya di rumah sakit itu hampir 4 bulan mendapat perawatan penuh dari lahir 1 kilo itu sampai dibawa pulang itu yang hampir 4 bulan itu 1 kilo 3 on. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran saya merawat, menunggu sampai anak saya bisa stabil. Banyak sekali pengorbanan kami menunggu anak saya, alhamdulillah bisa dibawa pulang selama di rumah sakit itu. Alhamdulillah sekarang anak saya udah besar, udah kelas 2 SD, sekarang dia sudah 8 tahun. Waktu saya bikin video YouTube itu, anak saya masih 7 ya. 7 tahun yang ini yang kedua. Yang kedua 7 tahun, banyak sekali yang komentar tanya-tanya tentang anak saya. Gimana sih anak prematur itu, pada takutnya gimana, ada kekurangan ya. Saya juga nggak ngejamin soalnya anak saya mempunyai 3 anak itu prematur itu iya emang untung-untungan. Dan sekarang kan anak saya buktinya yang pertama ya tidak seberuntung adik-adiknya.
Tidak seberuntung ada yang seperti ini, yang perempuan. Alhamdulillah pertumbuhannya baik, normal, pintar seperti anak seusianya. Terus saya melahirkan lagi ya bun, anak ketiga yang paling kecil, laki-laki lagi. Dia juga sama 6 bulan. 6 bulan. Waktu dilahirkan secara normal ini ya bun, tuh anaknya. Udah gede dia. Dia udah gede, udah pintar, udah bisa lari-lari sekarang, udah ngerti ngobrol, pintar pokoknya bun. Alhamdulillah saya melahirkan anak yang ketiga itu di rumah sakit Tasik ya bun, Tasik, dengan berat badan 1 kilo 1 on, 1 kilo 1 on. Lemah juga karena sama posisinya, keadaannya seperti kakak-kakaknya. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran saya sama suami saya juga, anak saya yang ketiga itu mendapat perawatan yang bagus, cukup sampai dia stabil, sampai dia bisa dibawa pulang meskipun kritis, meskipun kondisinya sangat parah. Di situ masuk ICU, saya udah pengalaman yang kedua, tapi tetap meskipun saya udah pengalaman yang kedua prematur, tetap rasa takut pasti ada ya bunnya. Siapa sih yang mau kehilangan anak? Tapi alhamdulillah bun, semuanya sehat. Alhamdulillah anak saya yang pertama juga sehat, kondisinya sehat. Cuman iya, karena kurang perawatan mungkin jadi tidak seperti adik-adiknya. Tapi alhamdulillah yang dua bunda sehat, normal, seperti anak-anak yang seusianya. Semoga bunda-bunda juga yang mengalami nasib sama saya juga jangan berkecil hati ya bun. Rawat, hati-hati karena bayi prematur itu banyak resikonya ya bun ya. Banyak resikonya. Jadi jangan perlu takut, panik saat kita merawat. Yang penting satu pesan saya, bunda kalau misalkan anaknya belum sampai stabil atau gimana, bunda jangan buru-buru apa gimana, langsung pulang, bersabarlah bunda. Saya percaya sekali bunda, karena ketiga anak saya itu prematur. Yang satu yang pertama yang saya ceritakan itu ya bunda, kurang perawatan karena kondisi keuangan kami gitu dengan suami saya. Begitu hasilnya bunda, karena paru-paru semua organ tubuhnya kurang kuat, nggak kuat. Tapi kan buktinya kedua anak saya yang lebih kecil lahirnya dari anak pertama saya, karena dengan kesabaran saya, ketelatenan kami di rumah sakit juga menunggu dan bantuan dokter, alhamdulillah kami berhasil membesarkan anak prematur bunda. Mudah-mudahan ya bunda, video dari saya bermanfaat. Yang melihat video saya, yang udah masuk WA pribadi saya, maupun yang sudah komentar, mudah-mudahan lebih sabar lagi, jangan berkecil hati ya bunda, meskipun memang banyak sekali kesedihan maupun pengorbanan kita sebagai orang tua karena kita mempunyai bayi prematur, tidak seperti bayi normal lainnya. Biasanya gejala bayi prematur itu bun kayak gimana bun? Gejala prematur maksudnya gimana Pak? Kendalanya maksudnya masih di dalam kandungan apa sudah lahir? Sudah ini pas udah lahir biasanya sesak atau gimana? Kalau misalkan udah lahir itu, kalau sesak itu pasti karena dia kan paru-parunya belum kuat. Jadi belum bisa seperti perawatannya seperti bayi-bayi yang dilahirkan secara normal. Pasti sesak ada, karena itu lah dibilang bayi prematur itu sesak nomor 1 itu. Yang paling ditakutkan itu sesak. Kalau udah sesak itu sudah susah. Kira-kira tip apa yang bisa dibagikan kepada bunda-bunda di rumah untuk perawatan buat bayinya di rumah gitu? Kalau saran saya ya, kalau saya juga belum ini ya, bukannya sok pinter, tapi karena saya mengambil dari pengalaman saya. Kalau saya juga
yang bayi yang tiga-tiganya itu setelah keluar dari rumah sakit itu banyak. Apalagi yang anak pertama yang dilahirkan prematur di rumah sakit cuman 1 minggu. Saya belum pengalaman, otomatis saya nggak bisa merawat, jujur aja. Tapi kalau misalkan udah pasrah, kalau anak pertama itu udah pasrahnya karena satu belum bisa merawat, belum punya pengalaman. Saya juga kan nggak tahu kalau misalkan anak kedua itu mau lahir prematur, juga nggak tahu. Pas anak kedua begitu lagi, riwayat saya itu malah lebih kecil dari anak pertama. Setelah dirawat di rumah sakit mau pulang pun saya sama suami saya juga dikasih metode, dikasih ini buat merawat di rumah, tetap saja itu masih ada sesak masih ada. Saya juga kendalanya berarti sesak, Bun, itu ya. sesak. Jadi misalkan kalau lihat pengalaman di rumah sakit juga, kalau nggak sampai kedinginan inkubator, misalkan agak dingin, nggak terlalu hangat kan bisa sesak. Apalagi di rumah saya nggak punya inkubator. Anak saya itu rawan sekali sesak. Maaf, motong dulu, Bun. Kira-kira kalau menyiasati kita nggak punya inkubator, kalau saya kebetulan pakai lampu karena saya nggak punya penghangat apa gimana. Yang penting ruangan kamar si bayi itu ruangan kami gitu posisinya hangat, jangan sampai kita jaga suhunya gitu. Kita jaga suhunya, tapi tidak kita jaga suhunya. Yang penting saya kan pakai lampunya yang watanya besar, jadi posisi si bayi itu selalu hangat, dan si lampu itu nggak pernah saya matiin. Pas kalau yang lampu buat di kamar saya biasa, tapi kalau misalkan kondisi ruangan, kalau saya pribadi kondisi ruangan harus selalu hangat, bersih, biasa. Tapi kalau buat penghangat si bayi itu, anak saya itu biasanya saya pakai lampu yang berwatan agak besar biar dia selalu hangat. Biasanya saya gantungkan pas di dada anak saya, tapi jangan terlalu dekat. Yang penting dadanya hangat, hangat. Tapi awas jangan sampai kena mata kesorot ke mata. Soalnya takut juga dari cahaya itu kan bisa mengakibatkan retina mata si bayi itu kan bisa nggak bagus juga, apalagi masih bayi kondisinya. Itu kalau ini sekedar sering ngebun, waktu bunda itu menyiasati kan anak prematur itu pasti ada sesak. Nah kalau pas di rumah gitu, Bun, coba kasih kita tipsnya gimana? Iya, emang itu perlu banget ya, Bun. Itu makanya saya bilang kalau misalkan bayi prematur jangan sampai ditinggal, soalnya sesak itu mendadak, kadang tidak pernah terkira sama kita, nggak bisa kelihatan. Kalau melihat anak saya, bayi saya dulu itu kalau udah nggak bisa gerak, diem terus mukanya itu agak biru, saya langsung aja ya, Bun, karena saya juga waktu mau pulang dari rumah sakit dikasih metode kanguru, katanya kanguru itu kalau yang didekap ke dada, kita sebagai ibunya itu dibuka bajunya, si bayi juga dibuka bajunya, jangan sampai pakai baju, kita dua-duanya langsung kita dekap. Soalnya dari sentuhan ibu sama anak itu saling menempel kulitnya, jadi yang dirasakan bayi itu saat bersentuhan itu hangat. Itu kalau saya yang dilakukan pertama. Kalau misalkan anak saya sudah nggak gerak karena sesek, itu langsung saya dekapkan karena dada. Soalnya kalau bayi yang sesek itu kelihatan, Bunda awas, hati-hati, makanya jangan sampai ditinggal. Saran saya itu dari mukanya sama lemas anaknya itu langsung aja kita dekapkan. Tapi kalau misalkan ibu yang punya oksigen di rumah, persiapan, karena emang harus sebetulnya punya persiapan oksigen di rumah saat bayi kita itu masih rawan, masih rentan, karena bayi prematur itu gampang sesak, kita langsung bisa kan pasangkan oksigen, Bunda. Tapi karena posisi saya tidak mempunyai oksigen,
tapi saya langsung dekapkan aja ke dada saya sambil tepuk-tepuk punggung anak saya, sambil saya berdoa juga. Alhamdulillah bayi saya merespon, anak saya dulu merespon. Itu berapa kali terjadi sesak itu setelah pulang dari rumah sakit, ada 3 kali 4 kali bunda belum stabil. Tetap jadi bunda harus hati-hati meskipun bayinya sudah dibawa pulang, jangan ditinggal ya bun. Saran saya cuman berbagi sedikit bunda, saya tidak bermaksud mengajari, ini pengalaman saya. Karena yang masuk ke WA saya pribadi, saya menanyakan, bunda gimana, katanya kalau misalkan bayi sesak tiba-tiba gimana, katanya gitu ya. Kalau misalkan minum ASI gimana bunda, katanya kalau misalkan bayi itu kadang-kadang tersedak juga itu fatal sekali bunda ya. Kalau misalkan bayi kita tersedak itu sesaknya itu fatal sekali. Kalau misalkan kita nggak bisa menangani, langsung kita bawa ke rumah sakit terdekat atau puskesmas, yang penting kita mendapat pertolongan oksigen gitu. Kalau saran saya emang susah banget, jadi kita perlu kesabaran, ketelatenan untuk mengurus bayi prematur itu ya. Saya bisa berbicara begini bukan dari siapa-siapa, pengalaman saya yang sudah mengurus ketiga anak saya, meskipun anak saya tiga-tiganya itu tidak senormal seperti ada gitu yang saya ceritakan, yang satu gitu karena kendalanya banyak, kekurangannya banyak, tidak seperti kedua adiknya. Tapi pengalaman saya bisa saya bagikan ke bunda-bunda yang mengalami nasib seperti saya, yang melahirkan anak prematur ya bunda. Jadi yang penting itu semangat gitu ya bun ya. Yang penting semangat, dukungan keluarga sama suami ya bunda. Bundanya juga harus jaga kesehatan, semangat, jangan sampai ditinggal atau putus asa, semangat. Karena memang sih kalau misalkan bayi kita melahirkan anak pertama prematur, tidak selamanya prematur itu karena nasib saya aja gitu. Tapi kalau misalkan ada ibu-ibu yang senasib dengan saya, bisa merasakan lah gimana rasanya ibu yang mempunyai bayi prematur. Perjuangannya sangat sangat besar ya bunda. Mudah-mudahan video dari saya, sharing saya hari ini gitu kepada ibu-ibu bunda yang mengalami nasib seperti saya, melahirkan anak prematur seperti saya, jangan takut, harus berbesar hati, didukung anaknya, tetap sayang karena dia juga butuh kasih sayang. Karena anak seperti dia itu butuh dukungan, kalau bukan kita siapa lagi bunda ya. Jadi yang penting doa gitu Yang ya, penting bun, ya? doa, mudah-mudahan anak saya juga tetap sehat sampai dia juga bisa sekolah berpendidikan seperti anak lainnya ya bunnya. Terima kasih.